Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya, Joe Borning, dalam Kamis Putih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Injil Yohanes pasal 13. Tidak saya baca keseluruhan, saya baca ayat 13, 14, dan 15. Inilah firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih ini Kamis yang mengawali yang disebut perayaan Tri Hari Suci. Kamis Putih, Jumat Adi atau Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja kita selalu mengawali dengan penghayatan kerendahan hati, di mana secara simbolis ada yang melakukan perjamuan malam yang didahului dengan kegiatan membasuh kaki, atau perjamuan malam, atau membasuh kaki saja. Itu tergantung dari gereja masing-masing. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita ambil adalah pelajaran sebuah kerendahan hati. Sebuah kerendahan hati dari setiap orang yang melayani, setiap orang yang berpelayanan. Dalam bacaan tadi dijelaskan bahwa bagaimana seorang yang disebut guru atau Tuhan dalam hal ini bersedia membasuh kaki para murid. Orang-orang Israel seperti semua orang Timur Tengah lainnya, mereka cenderung memakai sandal, jarang yang bersepatu tertutup. Bahkan kadang mereka berjalan kaki jauh tanpa alas kaki dari rumah ke rumah dan lain sebagainya. Maka ada kebiasaan di suatu rumah, di depan rumahnya ada tempat mencuci kaki atau persediaan tempat untuk mencuci kaki. Oleh karena itu, di antara orang Israel adalah tugas pertama dari tuan rumah, atau mungkin seorang hamba yang dipersiapkan oleh tuan rumah untuk membasuh kaki tamu yang hendak datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam bacaan ini terkhusus ayat 13, kita menemukan suatu kesaksian Tuhan sendiri yang banyak diragukan orang,
siapa Yesus. Di sini kita menemukan, kita baca lagi ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat. Petrus memanggil Yesus guru, Tuhan. Yesus tidak menolak sebutan itu dan bahkan membenarkan. Artinya juga Yesus sebagai guru agung, Yesus sebagai Tuhan. Clear? Penjelasan saya clear. Yesus juga disebut guru agung, juga disebut Tuhan. Juga orang-orang gereja menyebutnya Raja Gereja. Tidak ada yang salah sebutan-sebutan untuk Yesus tersebut. Nah, selanjutnya, jadi jikalau aku, Yesus, membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah Yesus yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib. Nah, perkataan maka kamu wajib membasuh kakimu, sebab aku telah memberitakan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sudah memberikan teladan. Sebagai murid-murid Yesus, Petrus dan para muridnya yang saat itu juga mendapatkan bagian dibasuh kakinya oleh Yesus. Yesus memberikan suatu perintah supaya Yesus yang sudah lakukan kepada murid-muridnya itu diteladani oleh para murid. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar suatu kerendahan hati memang tidak mudah. Untuk menjadi seorang yang betul-betul rendah hati tidaklah mudah. Tetapi dalam ayat 15 dijelaskan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di ayat 15 seperti itu. Tuhan, Guru, Raja Gereja sudah memberikan teladan di dalam melayani dengan suatu kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita cenderung akan mengeraskan hati untuk tidak selalu rendah hati, atau malah justru merasa bangga dan lain sebagainya? Saudara, nah disitulah kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain karena kurangnya rendah hati. Karena kurangnya rendah hati, kita gagal menjadi teladan. Karena kurangnya rendah hati di dalam hati kita, dan juga tulus atau ketulusan di dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, melalui Kamis Putih ini, sungguh kita diingatkan, suatu keteladanan, kerendahan hati, kebesaran kita
dan aktualisasi diri kita terjadi apabila kita dapat merendahkan hati, merendahkan diri yang sungguh-sungguh di hadapan Allah dan sesama, serta di dalam melaksanakan panggilan kita untuk saling melayani dan melayani jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, dengan kerendahan hati sebagai hamba, justru disitulah Tuhan yang akan meninggikan kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi saya, teladan bagi saudara, teladan bagi dunia. Setiap yang merasa pemimpin, pelayan, atau hamba Tuhan dimanapun berada, ingat, Yesus memberikan suatu teladan yang luar biasa, suatu teladan yang luar biasa di dalam pelayanan, di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, ingat ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Guru Tuhan sudah memberikan teladan, membasuh kaki para murid, dan setiap orang, setiap pribadi yang mengaku murid-murid Kristus juga harus berbuat demikian, rendah hati di dalam melayani, dan justru di dalam kerendahan hati itulah, ketulusan hati itulah Tuhan meninggikan kita. Jangan takut menjadi orang yang rendah hati. Jangan takut menjadi orang yang melayani dengan tulus. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati setiap pelayanan. Tuhan memberkati. Selamat memasuki Trihari Suci, Kamis Putih. Besok kita bersama-sama mengingat, menghayati masa-masa penyaliban Yesus. Tuhan memberkati. Amin.